Setiap kali Livikyat atau Akyat 50 tahun bertanding layang-layang di luar negeri, penonton mengeluh-elukannya. Bahkan ketika pertama kali ia berlomba di dunia internasional pada tahun 1998, penonton sudah menyambutnya. Namun, setiap kali pulang ke kota kelahirannya di Bandung, ia kembali berjualan layang-layang. Lomba layang-layang mempermainkan dua kategori, layang-layang tarik dan hias. Layang-layang tarik dinilai dari kemampuan memutuskan benang lawan, sedangkan layang-layang hias dinilai berdasarkan keindahannya ketika dimainkan. Di dunia lomba layang-layang tarik, Akyat dikenal dengan teknik permainannya yang fantastis. Teknik andalannya adalah menekan benang lawan dari atas hingga putus. Sementara hampir semua lawannya menggunakan teknik mengejar layang-layang untuk memutuskannya. Untuk menghindari lawan yang selalu memburu layang-layangnya, Akyat cekatan menurunkan layang-layangnya hingga mendekat ke tanah. Saat tiarap itu, Akyat bisa menjerat benang lawan dan memutuskannya. Dibandingkan dengan lawan-lawannya, perjuangan Akyat cukup berat. Akyat harus rela luka-luka karena bermain hanya dengan tangan. Padahal, ketika berlomba seperti itu, angin di Prancis 2 kali lebih besar daripada di Indonesia. Lawan-lawannya dari berbagai negara memainkan layangan dengan bantuan alat penarik ulur. Layang dari Korea biasa menggunakan kincir, sedangkan beberapa negara lainnya menggunakan poros. Semua tergantung tradisi permainan layang-layang setiap negara. Layang-layang yang ku sayang, layang-layang yang ku sayang, jauh tinggi sekali melayang-layang. Akyat merebut berbagai gelar juara, termasuk pada acara 13 International Dipe Festival di Pantai Dipe, Prancis, tanggal 18-19 September 2004. Festival ini diikuti 225 peserta dari 33 negara. Sebelumnya, ia menjadi juara di Festival Layang-Layang Internasional di Dipe 1998 dan Painenens tahun 2000. Pada festival di Dipe tahun 2002, ia merebut peringkat ketiga. Akyat mulai mengikuti lomba layang-layang sejak 1985 di acara Agustusan di Bandung, lalu beberapa kali ikut perlombaan di Jakarta. Perjalanan ke dunia internasional diawali kesertaannya di Festival Layang-Layang Internasional di Jakarta tahun 1997.
Saat itu ia mendapat peringkat kedua. Namun, rupanya teknik permainannya diperhatikan pemain layang-layang dari Perancis bernama Marco. Marco yang juga wartawan mendatanginya di Bandung dan meliput kegiatannya. Itu sebabnya sebelum ia menginjakan kaki untuk pertama kalinya di Perancis, publik setempat sudah mengenalnya. Layang-layang benang panjang, layang-layang benang panjang, ku tarik kencang sekali, putus di tangan. Tahun 1998, Akyat kalut ketika diundang berlomba di Perancis. Ia tak punya uang dan tak bisa berbahasa Inggris. Maklum, sekolah dasar pun dia tidak lulus. Tapi tekadnya sangat kuat. Saya pikir saya harus ikut demi nama bangsa dan bisa memberi contoh pada anak bahwa hidup itu harus ulet, disiplin, dan kerja keras, kata ayah Andreas Reza Wijaya 5 tahun ini. Atas dukungan istrinya, Aevang, 34 tahun, Akyat bisa berangkat. Istrinya adalah sarjana sastra Inggris Universitas Maranatha Bandung dan sarjana ekonomi dari STIE Bandung. Tabungannya dari hasil mengajar sejak kuliah habis untuk membiayai saya ke sana, kata Akyat. Waktu itu panitia hanya memberi tiket dan membiayai akomodasinya. Sementara tanpa istrinya, Akyat tak mungkin bisa berkomunikasi di sana. Makanya tiket dan biaya istri saya harus ditanggung sendiri, kata Akyat. Sebetulnya, saat itu wali kota Dipe dari Perancis telah mengirim surat untuk wali kota Bandung. Tapi tidak ada perhatian. Mungkin suratnya nyangkut dan tidak sampai, kata Akyat yang tak berani meminta dukungan biaya dari sponsor. Sebetulnya saya memang ingin bilang ke pemerintah soal layang-layang ini, tapi nggak berani. Sekarang setelah jadi juara lagi, keberanian untuk ngomong mah belum muncul. Biar orang saja yang melaporkan, jangan saya, ujar Akyat. Selain perlu biaya, untuk mengikuti festival layang-layang internasional membutuhkan persiapan panjang. Latihan sampai 4 bulan, pagi dan sore setiap hari. Jadi saya tidak bekerja, katanya. Setelah jadi juara pun, ia cuma mendapat sertifikat. Tidak ada hadiah uang, apalagi bonus. Tapi Akyat tetap senang.
Ya, emang harus rela berkorban, kata Akyat. Layang-layang yang ku sayang, layang-layang Ia tengah bingung sebab sejak setahun lalu Presiden Klub Layang-Layang Internasional Ludovic Petit memintanya menyelenggarakan festival layang-layang di Indonesia. Ia mengaku tak bisa berorganisasi dan tak punya pengalaman. Akyat menyayangkan tidak adanya perhatian dari pemerintah terhadap kegiatan layang-layang Indonesia. Padahal kalau mau dijadikan olahraga juga sudah bisa. Main layang-layang butuh fisik dan strategi yang bagus, katanya. Akyat melatih kekuatan tangan dan kakinya dengan bersepeda, lari, dan bermain layang-layang. benang panjang ikut melayang. Meski menjadi pembuat dan penjual layang-layang, di masa kecilnya ia hampir tak pernah memainkan permainan ini. Tak ada waktu, saya harus bekerja, ujar Akyat yang sudah harus ikut menafkahi keluarga sejak usia 10 tahun. Waktu itu, ayah Akyat yang seorang guru meninggal dunia, sementara ibunya tidak bekerja. Untuk membantu keluarga, ia membuat dan menjual layangan serta makanan kecil. Karena tak ada uang, Akyat tidak mampu menyelesaikan sekolah dasar. Saya sempat kerja sebagai pelayan toko sambil tetap berjualan layangan. Subuh dan malam hari, saya antarkan layang-layang ke warung-warung. Warung terjauh jaraknya 20 km dari rumah saya, kata Akyat. Benang panjang, benang panjang ikut melayang. Hancur lebur berantakan. Setelah modal terkumpul, ia mengontrak sebuah toko di Gang Sereh, Astana Anyar, Bandung. Ia menjual layang-layang dengan harga Rp90 hingga Rp300 per buah. Jika ia mengikuti festival dunia, ia selalu membawa 1.000 layang-layang untuk dijual di sana. Harganya 3-4 sen dolar Amerika Serikat per buah. Saya sisakan 300 sebagai cenderamata untuk teman-teman, katanya. Layang-layang itu dibuat oleh para petani di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, sebagai pekerjaan sambilan. Upahnya Rp7.000 per hari, dengan target 150 buah layang-layang per hari. Sebagian orang mungkin menganggap permainan layang-layang sebagai soal yang sepele, tetapi prestasi dan kemampuan Akyat sudah diakui para pemain layang-layang dunia. Kisah Lee Vikyat atau dikenal juga dengan Akyat dimuat di harian Kompas 1 Oktober 2004 dengan judul Akyat
juara dunia layang-layang tanpa uang. Tulisan Yo 9.